wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, pertama-tama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas Ramadan kita. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan aktivitas Ramadan ke depan. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, masih ada kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu zakat fitrah. Ini sebagai suatu kewajiban yang telah Rasulullah SAW perintahkan bersamaan dengan puasa Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriah Nabi Muhammad SAW. Berapa besaran zakat fitrah? Zakat fitrah itu Rasulullah SAW dalam hadis menyatakan sebanyak 1 sok gandum atau kurma, atau sama saja dengan 2,5 kg. Atau bagaimana kalau mengeluarkan zakat fitrah berupa uang? Itu diperbolehkan sesuai dengan kebutuhan atau besaran uang dengan zakat fitrah tersebut yang mungkin lebih bermanfaat untuk orang-orang yang menerima zakat. Kaum muslimin rahimakumullah, kapan zakat fitrah itu bisa dikeluarkan? Zakat fitrah itu bisa dikeluarkan bisa di awal Ramadan sampai dengan malam takbir atau malam Idul Fitri. Bahkan maksimal dari pengeluaran zakat fitrah adalah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wa amara biha an tawadda qabla khuruzi nas ilal masjid atau ila sholat. Jadi beliau memberitahu kepada kita bahwa mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Lalu bagaimana jika kita mengeluarkan zakat fitrah setelah kita melaksanakan Idul Fitri? Maka kata Rasulullah SAW, "Faman adaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah, wa man adaha ba'da sholatin fahiya shadaqatun min shadaqat." Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya sah dan diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrahnya setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka itu sama dengan sodakoh-sodakoh yang lainnya, atau seperti sodakoh-sodakoh yang biasa kita keluarkan. Kaum muslimin rahimakumullah, lalu bagaimana kalau kita mau membayar zakat? Boleh kita mengeluarkan zakat fitrah langsung kita berikan kepada mustahik atau orang yang menerima zakat, atau boleh kita memberikan kepada amilin yang memang bertugas untuk mengumpulkan zakat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, lalu siapa saja orang-orang yang berhak untuk menerima zakat?
Orang-orang yang berhak menerima zakat dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Ada 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat fitrah. Siapa di antaranya? Yang pertama yaitu orang fakir. Siapa orang fakir? Orang yang sangat susah dalam hidupnya, orang yang sengsara di dalam hidupnya. Ia tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang kedua yaitu orang miskin. Orang miskin yaitu orang yang memiliki sedikit harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dalam kehidupan sehari-harinya, dalam artian hidupnya banyak kekurangan. Lalu yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat adalah amil zakat. Orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat fitrah. Kemudian yang selanjutnya mu'alaf, yaitu orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah hamba sahaya, budak yang dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya atau oleh majikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah gharimin, orang yang berhutang. Mereka berhutang bukan untuk berpoya-poya, tetapi mereka berhutang untuk memenuhi kehidupannya. Bukan yang dimaksud di sini gharimin orang yang punya hutang, punya kredit motor, punya kredit mobil, punya kredit HP. Tetapi orang yang berhutang di sini adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Kemudian yang selanjutnya adalah fisabilillah, orang-orang yang selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya para aktivis dakwah, para pencari ilmu. Mereka juga mendapatkan bagian dari menerima zakat. Kemudian yang terakhir adalah musyafir, orang yang bepergian, yang kemudian mereka kehabisan bekal, maka mereka boleh untuk mendapatkan bagian. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dapat kita ambil hikmah, manfaat dari kita mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama yaitu membersihkan diri dari dosa, dari perbuatan keji, dan penyempurna amal ibadah puasa kita. Keutamaan zakat fitrah ini yaitu bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi diri kita sendiri dan terutama untuk orang lain, karena kita bisa berbagi. Setelah kita sama-sama melaksanakan aktivitas puasa, menyempurnakan amal ibadah puasa kita, maka dengan zakat fitrah insya Allah kita selain menyempurnakan amal ibadah kita, kita bisa berbagi dengan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu bukti peduli terhadap sesama muslim. Karena kita tahu bahwa memberikan zakat kepada fakir miskin, memberikan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan adalah suatu hal yang dapat kita laksanakan atau kita buktikan bahwa kita adalah peduli dengan orang lain. Karena kita tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita membutuhkan uluran tangan saudara-saudara kita yang berhak untuk kita bantu, mereka yang berhak untuk kita berikan kasih sayang kita kepada mereka, agar bisa sama-sama melaksanakan Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu mewujudkan kebahagiaan yang merata kepada kaum muslimin secara menyeluruh. Ketika kita masuk ke dalam hari raya Idul Fitri, akan terlihat semua kebahagiaan yang terpancar dari raut muka, baik itu orang-orang yang kaya maupun orang-orang yang miskin. Mereka bertemu dengan senyuman-senyuman indah, merayakan hari kemenangan, yaitu salat Aid, yaitu hari raya Idul Fitri yang selama 1 bulan mereka berpuasa. Kemudian mereka
menikmati kemenangan, yaitu dengan melaksanakan hari raya Idul Fitri. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin ini saja sekelumit tentang zakat. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.